Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safety Riding. Kami dari Duta Safety Riding UIN Sunan Kalijaga hadir kembali dalam PodSafe kali ini membahas edukasi terkait dengan keamanan berkendara. Kenalin, aku Nadia. Dan aku Reza. Kali ini kami hadir akan membahas terkait sisi lain jalanan yang membahas tuntas terkait realita kecelakaan, aturan dan aman dari kepolisian. Oke, baik. Jadi teman-teman, mungkin kemarin kita udah sempat podcast dengan pihak Astra Honda Motor terkait teknik, terkait dengan bagaimana peran Astra Honda Motor terkait dengan Safety Riding Center. Mungkin kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang berbeda teman-teman, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu setidaknya ada tiga instrumen utama terkait dengan safety riding yang berperan besar di Indonesia. Ada yang pertama ada mungkin tadi PT Astra Honda Motor selaku ATPN, kemudian ada Kepolisian Republik Indonesia mungkin di bagian Korlantasnya, dan yang terakhir itu ada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan begitu ya Nadia ya. Oke, untuk kesempatan kali ini alhamdulillah kita udah dibersamai oleh Pak Jarod Windarto dari Satlantas Polresta Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Jarod. Selamat pagi Mas Reza. Ya, bagaimana Pak? Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin pada pagi hari ini kita akan bincang-bincang Pak terkait dengan safety riding, terkait dengan keselamatan berkendara motor terutama ya Pak. Bagaimana peran kepolisian dalam hal ini, kemudian mungkin apa sih bedanya dari kepolisian dengan Astra yang udah kami sebutkan tadi, terus juga mungkin nanti Bapak bisa mengenalkan dari sisi kepolisian itu pada bagian mana sih yang berperan terkait hal ini gitu. Mungkin dari Pak Jarod sendiri dari ini ya Pak, mungkin saya sebut aja dari Kasubnit Kamsel Satlantas Kapolresta Sleman. Apakah benar Pak? Iya. Oke, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih Kasubnit Kamsel? Itu bagiannya di Polresta Sleman bagaimana? Terus juga perannya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya, baik Mas Reza dan juga Mbak Nadia. Pada kesempatan kali ini kebetulan kami mendapatkan perintah dari pimpinan terkait masalah untuk kegiatan tentang edukasi keselamatan berlalu lintas. Ya. Saat ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya lalu lintas sebetulnya itu banyak sekali unit ataupun bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan saat ini kami berada di unit Kamsel. Kalau kita lihat, Kamsel itu singkatan sebetulnya Mas. Singkatan ya Pak? Ya. Kalau dulu ada istilahnya namanya Dikyasa, Pendidikan dan Rekayasa. Ya. Kalau sekarang namanya itu Kamsel. Kamsel itu dari kata keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan ya teman-teman. Iya, betul sekali. Kemudian saat ini di Yogyakarta kebetulan di wilayah Polresta Sleman ada kunjungan dari Bapak Wakil Presiden yang seyogianya kegiatan untuk podcast ini dihadiri oleh Pak Kasat Lantas, namun beliau memimpin langsung jalannya kegiatan pengamanan sehingga mengutus kami dari unit Kamsel untuk kegiatan podcast ini, Mas Reza dan juga Mbak Nadia. Baik, siap Pak. Terima kasih banyak. Kemudian perlu kita ketahui bersama Mas Reza dan juga Mbak Nadia bahwasanya Yogyakarta terutama Sleman itu adalah merupakan tempat ataupun kita sudah kenal bersama, kita ketahui bersama Sleman adalah kota budaya, kota pelajar dan juga kota pariwisata. Nah, sehingga hal seperti itu tidak terlepas dari adanya warga masyarakat pengguna jalan yang memasuki maupun keluar dari wilayah Sleman. Pastinya. Dengan adanya jumlah pengunjung ataupun wisatawan termasuk warga yang berada di Yogyakarta terutama wilayah Sleman itu tidak terlepas dari adanya fasilitas ataupun kendaraan ya. Kalau masyarakat kan taunya berkendara ya. Kalau saat ini mungkin yang ada kaitannya dengan masalah kegiatan safety riding saat ini adalah khususnya pengguna kendaraan roda 2. Kendaraan bermotor roda 2. Iya, Pak. Tapi hal itu juga dipengaruhi dengan adanya
populasi kendaraan roda 4 ataupun wisatawan yang berkunjung di wilayah Yogyakarta, karena banyak sekali pada saat peak season ataupun kegiatan-kegiatan yang liburan itu masyarakat banyak yang datang ke wilayah Sleman dengan menggunakan unit kendaraan entah roda 4 ataupun bahkan menggunakan bis segala macam kan begitu. Satu desa gitu biasanya. Iya, Rombongan bisa. mudik Iya, ya. betul sekali seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya sebetulnya kalau kita belajar dengan adanya yang namanya keselamatan itu tidak terlepas dari yang namanya etika berlalu lintas, Mas Reza. Etika berlalu lintas ya. Ya, Oke. etika berlalu lintas. Kalau kita bicara sama-sama kita orang Timur, sama-sama orang Indonesia, Mas. Kalau istilahnya kan orang Timur ya. Nah, orang Timur itu kita tentu saja ada yang namanya, kalau Jowo itu mengatakan toto kromo, unggah ungguh Tata sifatnya, krama, ya tata krama atau unggah ungguh. Kalau etika itu adalah namanya toto kromo ataupun sopan santun. Kalau berbicara masalah berlalu lintas itu adalah apa? Kita sudah tahu gerak pindah barang dari suatu tempat ke tempat lain itu namanya lalu lintas. Sehingga kalau etika berlalu lintas yaitu adalah terkait dengan masalah norma dan aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengguna jalan. Gitu Mas. Ya. Itu pun tidak terlepas dari adanya komponen tadi. Mas Reza sudah menyampaikan pada kesempatan pertama kalau dulu ada kegiatan yang kolaborasi dengan pihak Honda ya tentang tips berkendara yang aman seperti apa sudah ada. Teknisnya ya, gitu ya. Teknisnya, mekanismenya cara ibaratkan menginjak kopling, rem, cara ngerem, itu belok, sudah, itu sudah diajari oleh teman-teman kami dari AHM ya, Astra Honda Motor. Sedangkan kalau kami itu berbicara masalah tentang bagaimana toh kita itu berkendara yang baik dan aman. Termasuk diantaranya adalah yang terkaitan dengan masalah norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti etika itu nggak cuma terkait sosial gitu ya Pak? Kita ke orang tua itu etika, ternyata di lalu lintas tuh ada etikanya teman-teman gitu. Iya, terkait norma, aturan dan regulasi yang udah ada. Misal mungkin undang-undangnya gitu ya, undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan gitu. Iya, betul Undang-undang sekali. nomor 22 tahun 2009 gitu. Ya, betul. Oke, gitu Nat. Oke, boleh banget nih Bapak. Terkait etika sendiri, boleh dong di-spill tipsnya atau dikasih info buat teman-teman semuanya. Apa sih contoh dari etika ataupun norma-norma yang harus dipatuhi dalam berkendara di lalu lintas sendiri? Ya, oke. Kalau tips berkendara sebetulnya bagaimana toh kita menciptakan berkendara yang berkeselamatan. Kalau kita ketahui bahwasanya cara berkendara itu sudah diajari ya. Mungkin kemarin tips-tips ya, metodenya bagaimana, cara belok, kemudian tikung, ngerem dan sebagainya sudah. Bahkan ada cara jatuh juga. Teknik jatuhan pun ada ya, Mas. Tidak cuma di bela diri aja, tapi di Astra Honda Motor sudah diajari. Kalau kita sendiri itu terkait dengan masalah apa yang harus dilakukan, diantaranya pengguna jalan itu agar tertib. Ya, tertib berkendara dalam artian di sini konteksnya adalah aturan hukum yang mengatur masalah itu. Misalkan contoh gini, dalam sistem berkendara itu harus menggunakan helm. Helm itu kan ada aturannya. Nggak sembarang helm ya. Tidak sembarang helm yang memang sudah standar nasional Indonesia ataupun SNI sudah ada. Harus ada kaitannya, harus dikancingkan dan sebagainya. Tidak hanya sekedar formalitas saja. Kemudian di antara juga pada kesempatan di jalan tertentu banyak sekali norma, rambu, bahkan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya harus dilakukan agar dia aman. Wajib ya Pak? Wajib, ya jelas. Contoh misalkan kita pada saat berkendara ada namanya lampu apil, alat pemberi isyarat lalu lintas. Seharusnya di sana ada marka jalan yang memisahkan antara pengguna jalan, di antaranya pesepeda ataupun penyeberang jalan harusnya tidak melewati marka itu. Nah, masyarakat kadangkala itu menyepelekan Mas ya, padahal sudah diatur mekanismenya tertib berlalu lintas.
kecepatan berkendara di jalan sudah ada batasannya, misalkan maksimal harus 40 km per jam, misalkan itu jalan kabupaten. Kemudian kalau jalan provinsi 60, kemudian jalan nasional sekitar 70. Nah, hal itu kadangkala masyarakat tidak ngerti dan kurang paham, gitu Mas. Nah, kita ketahui bersama kalau misalkan contoh pagi hari, jam-jam sibuk ya, dari sekitar jam 06.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 8 menjelang mereka ke tempat ataupun lokasi tempat beraktivitas, misalkan pelajar ke sekolah, kemudian masyarakat yang lain mau tuntut tempat kerja, ya, itu kadang-kala tidak memperhatikan itu. Yang penting ketunggone cepet gitu ya kan, kurang memperhatikan masalah kecepatan itu. Nah, padahal manajemen waktu itu penting sekali bagi pengguna jalan, karena bisa memprediksi perjalanan dari satu lokasi ke tempat yang lain itu bisa diantisipasi. Jangan sampai memburu kecepatan nanti justru malah kecelakaan. Ya itu. Jadi kalau manajemen waktu tuh penting banget. Misalnya kita bisa nih lihat di Google Maps atau bahkan ada tanda merah itu macet dan sebagainya. Jadi misal kalian sekiranya mau berpergian dengan jangka waktu yang lama atau pendek tuh bisa diperkirakan begitu ya Bapak? Betul, estimasi jarak tempuhnya ya. Jadi bisa memperkirakan. Iya, jangan alasan kan macet ya, kenapa nggak datang lebih awal? Nah, contoh seperti itu. Benar, ya. Ternyata gitu ya teman-teman, ada standar kecepatan gitu, tiap jalan tuh beda-beda gitu. Iya. Jangan standar itu bukan karena tadi Pak jalan nasional, jalan provinsi kabupaten, tapi karena mepet, karena udah bentar lagi masuk kerja itu beda. Kalau bentar lagi masuk kerja 80, kalau masih lama masuk kerja 40 ya itu kan salah gitu ya Pak. Enggak boleh seperti itu. Enggak boleh ya Pak. Standarnya bukan itu. Meskipun secara sepeda motor itu kan sudah diciptakan ya, memang dirancang oleh pabrikan itu, memang ada untuk kecepatan tertentu ada ya, sampai ada speedometernya ya, pengukur kecepatannya sudah jelas ada sampai 160 atau 180, itu ada. Namun yo jangan terus mereka dimaksimalin pada saat keharian atau seharian, jangan seperti itu. Ada peruntukannya ya, harus ada peruntukannya. Lanjut Pak. Terkait tadi kita udah bahas urgensinya safety riding sendiri kan, kalau dari kami sebagai duta itu memahami bahwasanya tingginya gitu Pak, tingginya angka kecelakaan di Indonesia, terutama di lingkup ya di rentang usia remaja ya Nat ya. Dari ya kayak kami gini Pak, mahasiswa, pelajar itu sangat rentan karena emang datanya ini mungkin yang saya ambil itu data lama Pak. Setidaknya tahun 2023 itu ada 146.000, mungkin bisa dikoreksi kalau salah, data kecelakaan. Ini di luar dari apakah itu mobil atau motor, itu cukup tinggi. Di 2024 sendiri itu di angka 200.000 lebih gitu untuk semua jenis kendaraan. Ya intinya cukup tinggi gitu Pak. Nah terkait kecelakaan sendiri, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan siapa aja sih yang rentan dan datanya sekarang bagaimana dan urgensinya apa dan apa yang harus kita lakukan gitu Pak. Betul Mas ya. Jadi kalau sesuai dengan data dari Korlantas yang kita miliki, tahun 2024 bahwasanya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu menempati peringkat ke-6 ya, nasional itu ya. Tinggi. Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Sleman itu menempati urutan kedua di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Kabupaten Bantul. Nah, itu korban kecelakaan itu rata-rata ada usia produktif antara 10 sampai dengan 25 tahun. Kenapa itu terjadi? Nah, itulah kadangkala masyarakat itu kurang paham dengan adanya etika tadi Mas dan banyak sekali kejadian laka itu korbannya adalah tingkat pelajar dan mahasiswa. Nah, itu menjadi keperhatian kita sendiri ya Mas ya. Padahal kita ketahui yang namanya orang berlalu lintas, berkendara di jalan, itu efek yang paling ataupun yang paling buruk itu adalah namanya suatu kecelakaan.
Nah, apa saja toh faktor kecelakaannya itu? Mungkin bisa kita sampaikan ya Mas ya. Faktor kecelakaan itu sebetulnya ada 4 diantaranya: faktor manusia, kemudian faktor kendaraan, ketiga faktor jalan, dan juga cuaca. 4 faktor ini yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Oke, yang paling dominan yang mana Pak? Yang paling dominan adalah faktor manusia. Malah faktor manusia ya Pak? Iya, faktor manusia. Berarti kayak remblong itu sebenarnya nggak sebegitu berdampak gitu terhadap statistik di Indonesia gitu ya? Karena pada tip berkendara mungkin sudah diajarkan. Pada saat kita mau berkendara, kita harus ngecek dulu sistem kelistrikan bagaimana, sistem pengiriman seperti apa. Jadi pada saat sebelum prepare ya, sebelum kita berkendara, itu otomatis harus mengecek kendaraan dulu, harusnya layak dan tidaknya untuk berkendara di jalan, kan begitu. Sehingga kalau misalkan seperti remblong dan sebagainya itu sifatnya adalah human ya. Ya, kejadian yang tidak kita sangka dan kita duga. Nah, pada saat sebelum berkendara, biar kita aman, cek dulu kondisi kendaraan seperti apa. Bisa diantisipasi juga sebenarnya. Ya, bisa diantisipasi dulu. Misalkan, oh ini dikhawatirkan, ini rimnya blong, otomatis harus ada perbaikan, entah pergantian kampas, atau mungkin ada kenop-kenop ataupun yang lain yang memang kelengkapan sistem ya, sistem pengereman seperti apa. Tentu saja sudah ada itu ya. Namun yang jelas bahwasanya faktor manusia bisa berpikir, manusia bisa melihat, bisa mendengar, itu faktor yang paling utama. Segembor-gembornya kita memproklamasikan tentang adanya keselamatan berlintas, tapi kalau diri manusia tidak mau, ya susah juga kan begitu. Iya, kita sebar repot Mas ya. Padahal seluruh dari lapisan kalangan dari paling bawah, usia dini maupun sampai ke tingkat dewasa, kita sudah mengadakan kegiatan namanya sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas Mas ya. Ada ya sosialisasi? Ada, ya. Dari semenjak dini kita perkenalkan cara-cara ya berkendara, meskipun kalau misalkan tukat usia masih di bawah umur ya, itu hanya kita perkenalkan saja. Namun ada larangan khusus kepada orang tua khususnya ya, sampaikan bahwasanya putra-putra yang memang belum berumur, belum cukup umur sebelum usia 17 kan belum cukup umur itu. Ya, seperti batas kita harus memiliki lisensi, KTP dan surat izin mengemudi kalau di jalan itu kan belum boleh berkendara itu. Nah, karena kita yang namanya sayang ya, namanya sayang terhadap penerus generasi bangsa kita itu ya dimulai sejak dini. Jangan sampai mereka itu berkendara dibiarin begitu saja. Pengawasan terhadap putra-putra itu harus senantiasa kita lakukan. Jangan merasa bangga, anak saya baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bisa naik motor. Jangan gitu ya. Padahal sekarang ini yang namanya pabrikan kendaraan itu semakin mudah, ya kan? Udah sangat mendapatkan sepeda motor itu gampang. Cuma tinggal pancal gas dan rem sudah jalan motor sekarang ini, ya kan? Nah, dari segala macam metik ada gampang banget ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian faktor manusia juga. Karena apa tadi saya sampaikan, kalau di setiap perjalanan, di simpang-simpang tertentu, itu kan ada norma dan aturan yang mengatur tentang masalah, contoh misalkan tidak boleh melalui jalur cepat bagi kendaraan sepeda motor. Banyak juga yang nekat. Nah, itu kan termasuk karena manusianya. Sarana dan prasarana jalan sudah kita sampaikan, termasuk marka, rambu-rambu sudah kita pasang. Terkadang itu hanya sebagai slogan saja, ngewangun-wangun kadang kalau itu kalau masyarakat di perempatan Blok O itu sering itu saya di situ ya, di simpul-simpul jalan tertentu yang memang itu kadang-kala ada rambu dan norma yang harus dipahami dan dimengerti dan dilaksanakan, dipatuhi oleh masyarakat. Tuh, ya. Siap Pak. Berarti dari setidaknya ada 4 faktor utama tadi ya. Human error mungkin ya istilahnya itu paling dominan gitu ya justru. Kayak tadi mungkin rem ya bisa dicek. Jangan cuma ngecek bensin ya Pak berarti ya. Iya jelas. Bensin ada atau enggak, nyampe atau enggak itu.
Ya harus Betul ngecek. sekali. Ya, setidaknya mungkin ban gitu Iya. ya, rem itu sangat penting ya teman-teman. Karena Iya. kemarin kita udah bahas juga ada pra, saat dan bahkan kecelakaan juga ada caranya gitu, itu juga Iya. harus diperhatikan. Mm-mm. Gitu. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung terkait sosialisasi, Pak. Nah, Iya. sejauh ini bentuk-bentuk apa aja sih Pak yang udah pernah dilakukan oleh pihak Satlantas Polres Sleman Iya. terkait concern terhadap safety riding ataupun kecelakaan lalu lintas mungkin Pak? Mungkin Iya. bisa disampaikan Pak, mungkin Iya. terkhusus kepada remaja, mungkin ada segmentasinya atau bagaimana gitu Pak? Ya, ya. Untuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya dalam kegiatan untuk tip berkendara dan aman itu sudah kita sampaikan. Kalau misalkan usia dini ya Mas ya, Oke. kita datang ke sekolah-sekolah ya tentang profesi polisi seperti apa. Kemudian anak-anak tidak diperbolehkan naik motor sendiri tanpa didampingi orang tua, ataupun mereka tidak boleh berkendara secara langsung. Ya, Oke. kita datang ke sekolah-sekolah, ya, kerjasama dengan instansi yang terkait, contohnya dinas perhubungan dan juga ke pihak sekolah. Kita bersurat kok Mas ya ke sekolah bahwasanya mungkin saat ini ada kegiatan yang namanya MPLS ya, Oh, iya. masa pengenalan lingkungan sekolah. Iya, MOS dulu ya Pak? Iya, kalau dulu MOS Iya. ya, orientasi Orientasi sekolah. Kalau sekolah. sekarang MPLS ya, itu kita mengadakan kegiatan di sana tentang apa-apa saja yang dibutuhkan ataupun syarat-syarat orang berkendara. Jelas sekali kalau misalkan usia yang masih di bawah 17 tahun, mereka jelas belum. Iya, iya. Karena memang belum cukup umur dan belum mempunyai surat izin mengemudi Benar, sebagai suatu lisensi bahwasanya mereka sah Secara hukum untuk berkendara di jalan. Benar, Nah, itu diantara itu, dan juga kepada orang-orang tua, khususnya masyarakat tertentu, komunitas kendaraan, kita sampaikan bahwasanya cara berkendara yang baik dan benar ya. Kadangkala yang baik itu belum tentu benar. Ya. Beda ya Bapak? Iya, beda Mas ya. Jadi kita sudah memberikan statement kepada mereka tentang berkendara yang baik dan benar. Masyarakat itu tahunya kadang-kadang saat ini yang penting ada keberanian untuk berkendara. Modal nyali gitu Berani ya? doang nggak cukup ya berani. Pak? Oh, tidak cukup itu, tidak cukup itu. Dia harus berdasarkan dengan aturan. Aturan harus dipenuhi. Bukan hanya sekedar nyali saja. Kamu berani, ya berani. Tetapi tidak tahu masalah aturannya. Bahkan, maaf mungkin Mas Reza dan juga Mbak Nadia tahu. Saat ini kepolisian Polresta Sleman baru mengadakan kegiatan tentang penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata ya Mas ya. Oke. Contohnya yang saat ini malah kan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi itu. Iya, knalpot brong gitu ya istilahnya mungkin Kalau sekarang. masyarakat itu Bekas ngerti nih motor. brong. Iya, belayer-belayer. Itu kan sebetulnya itu bisa mengganggu masyarakat pengguna jalan. Iya. Ada sebetulnya masyarakat belum tentu semuanya suka dengan knalpot yang suaranya seperti itu. Ya. Iya, benar, Pak. Bahkan justru bisa menimbulkan adanya suatu perselisihan. Iya. Itu yang perselisihan hanya sekedar, tapi bisa menimbulkan suatu perkelahian juga bisa. Kalau nggak salah kemarin baru ada berita ya, terkait Kecelakaan. konflik ya, jadi berantem gitu. Nah itu contoh seperti itu. Nah bagaimana toh kita meminimalisir terjadinya hal seperti itu? Kalau upaya-upaya yang kita lakukan, sosialisasi terhadap masyarakat, anak-anak sekolah, karena kita ketahui ya, kalau tadi kita sebutkan kecelakaan itu yang paling dominan ataupun korban kecelakaan itu adalah kalangan mahasiswa dan pelajar dan Usia mahasiswa. produktif tadi. Nah, usia-usia antara 10 sampai dengan 25 tahun kita ya otomatis harus prihatin ya. Iya, Keprihatinan itu sendiri tidak hanya sekedar ngelus dodo ibaratkan wong Jawa itu aduh prihatin, tidak, tetapi upaya secara fakta dan secara real Tindakannya ya, ya. tindakan jelas kita datangi ke mereka, kita ajak kumpul, ngobrol bareng. Bahkan kita mengadakan kegiatan yang namanya ini loh cara berkendara yang baik. Nah, iya. Bapak pengen selamat, putranya penjenengan penerus generasi saya pengen bagus, kemudian mencapai cita-cita, otomatis harus menulis standarisasi. Iya. Gitu loh, ya. Kita tertib, masyarakat di sekitar kita tidak tertib, sami mawon, tetap terjadi kecelakaan. Iya. Nah, upayanya itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita langsung datang ke sekolah di wilayah Sleman, wilayah utara kita datangi.
misalkan Cangkringan, kemudian wilayah Pakem, Turi sudah kita datangi. Nah, baru-baru kali ini bulan kemarin kita kerjasama dengan Komisi ADPR dan juga lembaga yang itu Dinas Perhubungan Kabupaten maupun Provinsi mengadakan kegiatan sosialisasi ke warga seputaran Berbah Sleman. Oke, Ada itu, Berbah Mas, Sleman ya Pak. Ya. Oke, berarti ya cukup banyak ya teman-teman yang udah dilakukan oleh Satlantas Polresta Sleman, mulai dari edukasi ke masyarakat dari sekolah, kemudian sosialisasi kemana-mana aja, bahkan sampai ke ke masyarakat umum gitu ya, Iya, di daerah betul Berbah sekali. Sleman Iya, seperti iya. itu. Sedikit informasi Pak, kami kemarin juga selaku Duta Safety Riding UIN Sunan Kalijaga itu juga sempat sosialisasi juga Pak ke Iya. sekolah, salah satu sekolah di Bantul, Iya. SMA 1 Banguntapan itu juga. Ya sekali lagi karena data yang tadi itu Pak yang Iya. sangat ternyata rentan banget ya usia-usia kami itu, ya jadi concern kami juga gitu Pak untuk sosialisasi ke mereka terkait keselamatan berkendara seperti Iya. itu Pak. Mungkin pertanyaan saya sih Pak ya, saya penasaran di polisi itu berarti hanya pada ini mungkin saya asumsikan sebagai preventif gitu Pak, Iya. terkait edukasi, kan ada mungkin preventif, preventif sama represif gitu. Iya, Nah, iya. polisi itu perannya di mana sih Pak? Apa salah satu aja edukasi aja tadi atau tiga-tiganya atau bagaimana Pak? Preventifnya Ya, apa dan oke. bentuk represifnya bagaimana gitu? Mungkin bisa disampaikan. Kalau sebetulnya kepolisian itu menyeluruh sebetulnya, Mas. Oh, menyeluruh. Dari Oke. preemptif, preventif dan juga represif sudah kita lakukan. Oke, siap. Kalau yang seperti preventif tadi sudah kita jelaskan. Iya, Kegiatan sosialisasi, kemudian kita merangkul beberapa instansi untuk melaksanakan edukasi, sosialisasi terhadap masalah keselamatan berlalu lintas khususnya pengguna kendaraan di jalan gitu ya. Sudah. Sedangkan untuk tindakan represif tadi kita sampaikan. Iya. Kita penindakan terhadap mereka pengguna jalan yang tidak tertib ya. Oke. Yang tidak tertib ya. Artinya masyarakat kalau yang namanya tertib udah jelas tahu. Kalau sudah standar dengan sesuai dengan aturan itu namanya tertib. Iya. Misalkan contoh antri di bank, kita harus tertib antrian. Ya antri. Nah, kemudian apa saja toh yang perlu dipersiapkan berkendara saat di jalan? Yang namanya orang tertib tentu sama misalkan harusnya surat izin mengemudi yang jelas. STNK sesuai dengan kendaraan yang dikendarai. Kadang-kala masyarakat di sini kan orang Jogja itu punya motor tidak lebih dari 2. Kadang-kala lebih banyak. Kadang-kala tertukar pada saat mau berkendara itu sepeda motornya. Aduh Pak, maaf yang satu ini sepedanya dibawa ibu. Misalkan contoh seperti itu harus dicek dulu. Nah, kemudian untuk tindakan yang lain, contoh masalah penanganan untuk kecelakaan. Nah, represifnya di sini penindakan hukum ya. Misalkan contoh kita upaya misalkan suatu saat terjadi kecelakaan, kita sesuai dengan mekanisme Mas ya. Misal ibaratkan adanya suatu kecelakaan, kita kepolisian langsung mendapatkan informasi atau melihat secara langsung mendapat informasi. Contoh misalkan ada kecelakaan di suatu ruas jalan tertentu dekat dengan pos lalu lintas yang ada saat itu, mereka bisa lapor ke pos polisi terdekat, kemudian menceritakan Pak di sana ada kecelakaan. Secara langsung kita petugas yang berdekatan dengan lokasi kejadian datang untuk mengamankan lokasi kejadian. Entah itu mengamankan barang bukti, mencatat saksi dan juga menolong korban itu yang utama. Iya, pastinya. Ya, itu termasuk kan tindakan yang represif Mas ya. Yang langsung dilakukan oleh petugas manakala terjadi suatunya kecelakaan di jalan. Itu termasuk represifnya. Kalau yang penindakan secara kasat mata itu kan jelas sekali ya. Penindakan yang masyarakat kadang-kala merasa bahwasanya ini enggak melanggar kok, padahal aturannya mereka tahu. Benar. Ya. Saat ini malah tren yang namanya pelanggaran yang kelihatan sekali Mas ya. Di atas jam 24 malam itu kadang-kala masyarakat mungkin nggak ada polisi itu ya, nggak ada polisi sehingga mereka gampangnya nggak pakai helm ya, nggak pakai helm, kemudian enak lalu ke sana kemari. Apalagi kalau yang sekarang itu anak muda itu trennya itu nggak pada pakai plat nomor sama spion itu loh. Soalnya bikin jelek kelihatannya itu loh, nggak estetik gitu bikin kata-kata. Salah ya benar. Hal seperti itu karena mereka itu kadang-kala yang nggak ngikut itu malah nggak gaul katanya. Nah, apalagi anak muda biasanya. Di komunitas. Iya. Makanya kalau seperti itu kita sampaikan kepada masyarakat, tolonglah bantu kami ya, bantu kami.
Kalau tidak dengan bantuan teman-teman pengguna jalan, siapa lagi toh? Polisi jumlahnya itu terbatas. Warga masyarakat pengguna jalan, populasi kendaraan yang saat ini semakin bertambah tidak didukung dengan adanya ukuran ataupun jalan Infrastruktur. iya, infrastruktur yang ada di jalan itu ya sama saja Mas ya sama saja, sehingga kita marilah bekerja sama antara pengguna jalan dan kami sebagai ibaratkan yang punya kewenangan untuk memberikan, ya namanya kita polisi kan sesuai dengan slogan kami, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, ya kita tegaskan di situ. Tapi ya jangan semena-mena terhadap kita pelayan, ya malah kita saling hormat menghormati. Sebagai kapasitas kami sebagai petugas, ya kami akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi kami, tugas pokok dan fungsi kami akan melaksanakan. Ya begitu Mas Reza dan juga Mbak Dia. Oke, berarti ya mungkin maaf banget Pak, tadi saya kurang lengkap, berarti nggak cuma 3 teman-teman terkait dengan instrumen utama, nggak cuma Astra Honda selaku safety riding center yang juga mengedukasi dan melatih masyarakat, kemudian kepolisian dan Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, tapi juga masyarakatnya pastinya gitu ya, karena ya sasarannya itu juga harus ikut andil, harus kooperatif, harus ya kerjasama lah, ini semua sebuah kesatuan gitu ya Pak. Oke. Kemudian mungkin berarti kan tadi juga udah disinggung dari Bapak merupakan salah satu harapan ataupun pengennya dari para pihak kepolisian terhadap masyarakat tuh harus patuh dan lain sebagainya, karena emang itu juga untuk agar tidak merugikan diri sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Iya, betul sekali. Apakah ada dari Bapak tuh harapan-harapan lain agar masyarakat itu lebih tertib dalam berkendara lagi selain hal-hal sebelumnya yang telah disebutkan, biar nanti kedepannya masyarakat ini tuh yang ataupun masyarakat awam ataupun masyarakat yang sudah lama berkendara itu lebih paham, lebih tertib lagi dalam berkendara. Adakah harapan lagi Bapak seperti itu? Sebetulnya kalau harapan-harapan itu senantiasa ada ya Mbak ya. Harapan kami masyarakat pengguna jalan ya, itu yang pertama jelas sekali ya. Pertama tadi awal sudah kita sampaikan, bagaimana toh kita itu menciptakan suatu keamanan berlalu lintas, berkeselamatan itu seperti apa, sudah jelas sekali. Tentang persiapan berkendara seperti apa, kelengkapan kendaraan seperti apa harus diperhatikan. Yang kedua, patuhi dan taati aturan atau norma yang berlaku di negara kita. Ya, yang ketiga, tetap senantiasa menjaga keselamatan. Hormat menghormati sesama pengguna jalan, karena hal itu nanti setidak-tidaknya meminimalisir apabila di jalan itu terjadi suatu kendala. Kalau namanya kita menghormati orang lain, itu otomatis kita sudah menghormati diri sendiri. Benar. Ya kan? Hormat tidak harus mengangkat tangan dengan sampai tunjuk jari tidak, tapi menghormati. Oh, ini kendaraan yang memang senantiasa mendapatkan skala prioritas. Itu kan ada. Misalkan contoh, ada suatu saat di jalan tertentu menjumpai kok ada pemadam kebakaran. Oh, ada kejadian di sana. Itu skala prioritas Mas ya. Harus mendapatkan prioritas. Kasih jalan dulu. Kemudian ada pengguna jalan yang saat itu kok dia meskipun dengan menggunakan kendaraan umum ya, punyanya masyarakat, tetapi menolong korban kecelakaan, diprioritaskan, monggo ya, seperti itu. Jadi tip-tip berkendara ataupun harapan kami masyarakat yang jelas, satu, hormat menghormati sesama pengguna jalan. Kalau hormat menghormati otomatis sudah tahu klasifikasinya, siapa toh yang harus kita hormati itu. Kalau kita menghormati yang lain, otomatis sama dengan menghormati kita diri sendiri. Benar banget Pak. Iya kan? Nah, harapannya ke depan tetap senantiasa kita hati-hati dalam berkendara, kemudian patuhi norma dan aturan yang ada yang berlaku di Indonesia. Kalau lalu lintas, undang-undang lalu lintas ya, nomor 22 tahun 2009, kemudian tips berkendara, tata cara berkendara yang baik dan benar. Nah, monggo silakan itu nanti dipenuhi dan dipatuhi.
Nah, seperti itu, Mas ya. Baik Pak, terima kasih. Ya kurang lebih harapan kita sama. Iya, Harapan- sebetulnya- ya, harapan kita semua itu ya. Iya, iya. Dan harapannya ya data yang kita sebutkan tadi, angka-angka tuh ya menurun atau mungkin Iya. mengecil gitu ya Pak. Iya. Setidaknya untuk diri kita sendiri atau orang terdekat ya itu juga harus kita prioritaskan gitu teman-teman. Iya. Oke, mungkin kita masuk ke sesi terakhir Pak. Kami Iya. di sini ada sesi namanya mitos atau fakta gitu. Iya, mitos atau fakta. Oke, Boleh. silakan Nadia, gimana nih sesi kita kali ini? Boleh banget nih terkait sesi mitos atau fakta, kita minta bantuan kepada teman-teman kita yang ada di balik kamera Oh, Bapak. iya. Yang nentuin mitos atau faktanya nanti Bapak boleh banget bisa jawab mitos atau fakta. Gitu Kak Oh, gitu. Reza? Boleh, nanti dari kami juga boleh mitos atau fakta. Nanti teman-teman sebutkan satu kalimat gitu Pak. Nanti mungkin Bapak bisa menanggapi itu sebenarnya mitos atau fakta gitu Pak. Iya. Tentunya terkait dengan ya keselamatan berkendara gitu Pak. Oke. Boleh, boleh. Oke, silakan Mas Aldino dibantu Mas. Yang pertama, helm itu cuma wajib dipakai pengendara motor, Oke. pembonceng nggak harus. Oke, itu gimana Pak? Helm itu cuma yang di depan aja tuh yang pakai, yang di belakang yang dibonceng itu Nggak nggak perlu perlu nggak apa-apa pakai. gitu kan? Oh, Dia naik begitu. motor, itu gimana Pak? Mitos Ya. atau fakta Pak? Kalau saat ini sebetulnya hal itu, kalau misalkan helm pengguna itu sebetulnya wajib ya. Wajib. Jadi kalau misalkan kita menggunakan helm itu tidak cuma yang di depan saja, Oh. pengemudi saja, tapi yang di belakang juga harus. Oh harus. Ya, Oke. contoh begini Mas ya, pada faktanya gini, kalau seandainya terjadi kecelakaan, apakah yang jatuh cuma depan tok? Semotor-motornya sih, Iya, Mas. sama motor-motornya. Semuanya. Lecet. Apakah dia terus tetap akhirnya duduk terus begitu kan tidak ya? Enggak, ya. Jadi kalau seandainya terjadi kecelakaan, yang namanya helm kan fungsinya untuk meminimalisir Benar, ya, melindungi. adanya suatu kecelakaan ya. Maksudnya fatalitas lah Iya, ya, iya. namanya fatalitas. Kadangkala kalau misalkan kita itu menggunakan helm, apakah nanti tidak terjadi kecelakaan? Belum tentu. tidak. Oke. Ya, Oh, beda apakah sama- dua-duanya misalkan menggunakan helm terus tidak terjadi kecelakaan? Tetap orang bawa payung, apakah terus tidak hujan? Enggak. Tetap akan terjadi hujan. Iya. Tapi minimal adalah mengurangi fatalitas, contohnya kebasahan Oke. ataupun terkena air hujan, kan begitu. Jadi kalau misalkan contoh tadi menyebutkan bahwasanya helm itu kalau misalkan dipakai hanya khusus pengemudinya saja atau pemboncengnya, ya dua-duanya Dua-duanya. wajib menggunakan, itu wajib Mas, jelas Oke, kan itu ya. Siap, Oke. siap. Karena dua-duanya ya sama-sama berisiko ya Pak. Iya, Cuma bedanya ya untuk mengurangi resiko yang diakibatkan oleh kecelakaan tadi. Betul, begitu, betul, Pak. betul Mas ya. Oke, mungkin bisa sambil diminum dulu Pak. Oh boleh, boleh. Airnya boleh. Pak. Saya juga. Mbak Nadia puasa. Puasa. Oh, iya. Oke, saya minum dulu ya. Iya, Terima Monggo, kasih. Pak, santai aja Pak. Suweju ini. Oke, siap Pak. Oke, silakan selanjutnya Mas Aldino. Boleh berkendara tanpa SIM asal masih belajar dan ditemani orang yang sudah bisa. Oke, itu gimana Pak? Boleh berkendara tanpa SIM asal ditemani oleh orang yang sudah bisa. Itu mitos. Atau fakta? Nah, itu gimana Pak? Nah, kalau seperti itu ya kita nyampaikan ya Mas ya. Kalau kita berkendara, itu sifatnya berkendara ya. Iya, berkendara. Orang yang tidak punya SIM secara aturan itu belum diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Mutlak ya, Pak, ya? Mutlak sekali aturannya. Jadi kalau misalkan ada seseorang kemudian itu berkendara meskipun didampingi, contohnya misalkan seperti kayak apa ya, orang belajar ya. Iya, iya. Orang belajar itu kan kadangkala belum punya SIM itu, Iya. didampingi. Pada situasi tempat tertentu kadangkala kita boleh. Cantiknya begini, tidak di jalan umum. Ya, Oke. misalkan di lingkungan ataupun di lapangan yang memang di situ tuh tidak ada rambu-rambu ataupun aturan-aturan yang mengikat. Kalau di lapangan terbuka misalkan seperti itu kan tidak ada contoh marka jalan dan sebagainya, itu boleh belajar di situ. Tapi kalau di luar di jalan umum ngimbo tenang salah, nggak boleh tuh, Oke, tidak diperbolehkan. Sehingga kalau masyarakat ada yang belajar di jalan, sebetulnya kita ada pendekatan kepada mereka kok. Lembaga pendidikan khusus sudah kita sampaikan, Mas, kalau belajar berkendara yo jangan di jalan toyo, tetap di area ataupun area yang memang di situ tidak ada aturan yang mengikat secara resmi. Oke. Ingatan nggih. Jadi
kita jumpai mereka, kita deketi mereka, jangan sampai mereka berkendara di jalan umum. Apalagi kadangkala kalau misalkan kita melihat di jalan tertentu itu kadangkala masih ada yang tulisannya sedang belajar. Nah, sedang belajar mereka menggunakan kendaraan di belakang sudah pelan-pelan banget, kemudian pada saat itu masyarakat di belakangnya pengen agak kenceng sehingga ruas jalannya itu hanya terbatas ya, sehingga merasa tantin-tantin dan sebagainya, klakson-klakson. Tempo jalan jadi menurun. Nah, Mobil biasanya. Oke, Ya, Pak. itu biasanya itu sudah kita sampaikan kepada pemilik ataupun lembaga pendidikan khusus yang ada di wilayah Sleman. Kita dekati, jangan sampai melakukan hal seperti itu, gitu ya. Siap. Ya. Ya. Faktanya ada loh ya. Faktanya ada ada. faktanya, tapi hal itu tidak diperbolehkan. Oke, Gitu berarti ya. mitos ya teman-teman, nggak boleh tuh kalau kita belum punya SIM Iya, ya, mau gimana pun keadaannya, yang namanya hukum itu berlaku secara mutlak gitu. Iya, iya. Harus ditaati. Ditaati ya teman-teman. Kalau misalnya mau latihan dan belum punya SIM ya, ada safety riding center di situ. Betul sekali. Bisa ada simulasinya, Iya. ada instrukturnya, tepat sasaran gitu ya Pak. Jelas sekali, Mas, ya. Kasih teori yang secara ideal bagaimana gitu. Iya. Jangan ya, apalagi jalan umum rame gitu ya, siang-siang gitu. Harus Iya. mengganggu pengendara yang lain malah. Betul sekali. Oke, ya. mungkin. Ya. Oke, lanjut Mas Aldino, mitos atau fakta selanjutnya? Oke, polisi lalu lintas boleh menilang meskipun kita tidak sedang operasi resmi. Oke, itu bagaimana Pak? Ya. Terkait dengan tilang menilang. Nah, itu Ya. kan juga ya peran polisi itu di kacamata masyarakat mungkin cuma nilang aja, nggak tahu tuh, mungkin tadi ada edukasi, ada preventif Ya. segala macam, ini bisa disampaikan Pak. Kalau yang namanya pelanggaran di jalan, terutama dengan kita yang menggunakan pakaian uniform ya Mas Oke, ya, oke. itu namanya pelanggaran tertangkap tangan. Oh, ya. iya. Jadi kalau misalkan contoh ada yang namanya pemeriksaan kendaraan menggunakan plakat, kemudian menggunakan sprint dan sebagainya. Tetapi secara tanggung jawab kita sebagai petugas di lapangan tanpa adanya surat perintah, tapi yang namanya orang di jalan, polisi bertugas di jalan, tentu sudah ada surat perintahnya. ada. Mesti ada. Misalkan contoh pos ya. Iya. Pengamanan suatu pos tertentu, misalkan kalau di Jogja itu ada namanya pos Jodong Catur, pos Maguwo, nah, depan ini ya Depan pos Uin, Uin. iya. Nah, itu kan ada posnya. Iya, Itu iya. sudah ada pertelaan tugasnya Mas di sana. Yang hari ini bertugas di itu siapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau seandainya ada pelanggaran yang kelihatan, yang kasat mata, kemudian itu menimbulkan suatu kerawanan sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan, kita boleh kok nilang. Oke, boleh. Yang namanya kegiatan petugas, yang namanya penindakan ya, non sewu ini kita bicara masalah itu. Namanya penindakan terhadap pelanggar itu tidak semuanya ditilang, ditegur boleh kok. Ya, jadi hakikatnya namanya seorang petugas melakukan upaya tindakan itu terakhir, yang namanya tilang itu adalah tindakan yang terakhir kali. Upaya terakhir ya. Iya, karena namanya ada kegiatan yang namanya kita adalah teguran. Memberikan teguran kepada pengguna jalan. Misalkan dia rumahnya dekat, kemudian kok lupa. Kadang-kala kalau manusia lupa itu nggak ada obatnya. Bener nggak? Bener Pak. Obat lupa itu sulit. Susah, ya. Jadi kalau misalkan lupa, itu kita ingatkan kepada pengguna jalan, ya tolong kalau misalkan suratnya ketinggal dan sebagainya, kita ingatkan kalau rumahnya dekat diambil saja dulu. Oke. Nanti setelah itu ditujukan, ya sudah itu Iya, saja. iya. Itu udah merupakan upaya bahwasanya masyarakat biar ngerti, tidak serta merta kita mengadakan kegiatan yang sifatnya tilang, mboten. Oke. Tetap masih ada toleransi kok kita Mas, yo. Iya. Jangan khawatir, tapi yo jangan terus akhirnya tak leli terus baik, ya jangan. Nyepelin itu tadi ya. Iya, jangan menyepelekan hal sampai. itu. Oke, ya tadi kita udah bahas dari awal. Sebenarnya ada strategi berlapis gitu dari pihak kepolisian, dari edukasi ya. Sebenarnya banyak sampai akhirnya ke mungkin upaya terakhir itu tadi ya Pak. Iya, Penilaiannya, iya. Gitu. Sudah ada. Oke, gimana? Ada lagi Mas Aldino, masih ada? Oke. Oh, masih ada. Masih Ya. ada Pak. Makin keras suara knalpot, makin cepat laju motornya. Nah itu makin kenceng suaranya, itu makin kenceng kecepatannya itu. Iya. Apakah benar, apakah mitos atau fakta, dan ya kalau boleh atau enggak tadi mungkin dari bahas ya terkait Iya. kenceng-kencengan Iya. itu pasti nggak boleh, gimana? Jadi gini Mas ya, motor keluar dari pabrik perakitan itu sudah memenuhi standarisasi uji tipe
uji keamanan, uji keselamatan, termasuk uji kecepatan ya. Jadi kalau motor keluar dari pabrikan ya, itu dalam kondisi seperti itu aja ya, itu sudah jelas bisa mencapai kecepatan sekian. Seperti kayaknya di situ kan ada speedometer ya, Pasti pengukur kecepatan udah ya. Benar. Jadi pada kecepatan tertentu itu bisa ya, dia sudah mencapai itu ya. Oke. Jadi tidak perlu ibaratkan kita itu dengan dengan adanya knalpot yang Dimodif. dimodif sehingga suaranya kencang, itu semakin kencang motornya, itu tidak ya, itu belum seperti itu ya. Kadangkala orang punya pemahaman kayak gitu, namun sebetulnya bukan ya, tidak seperti itu. Motor keluar dari pabrik ya kecepatannya seperti itu, sudah dimodif ataupun dibuat oleh rakitan pabrik, kecepatannya sudah mencapai pada kecepatan gigi 1, 2, 3. Kalau sekarang nggak ada gigi 1, gigi 2 ya. Sekarang matic. Itu pada batas kecepatan dengan adanya RPM sekian ribu RPM sudah mencapai kecepatan sekian sudah diprediksi. Apalagi kalau misalkan di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta itu mau kencang-kencangan di mana sih yang kencang? Susah ya. Sedikit sudah ada kena traffic light, Padat sedikit banget. sudah padat kendaraan, mau cepat-cepat. Sebetulnya kalau seandainya pengen cepat-cepatan ya monggo lah, coba sirkuit. Ikut kompetisi ya. Iya, pertandingan atau lomba, monggo silakan, Jadi tidak apa-apa. prestasi malah Ada ya, Pak. tempatnya. Mau kendaraan modif seperti apa, knalpotnya mau mengarah ke muka ya monggo saja gitu ya. Tetapi kalau seandainya seperti itu, mungkin ya yang jelas itu kadangkala kalau misalkan menggunakan knalpot itu tes adrenalin ya Mas ya. Adrenalin, iya. Jangan suatu itu kencang seperti itu nanti suaranya seperti apa, padahal kita ketahui yang namanya knalpot yang tidak sesuai standar itu bisa mengganggu masyarakat pengguna jalan loh. Ya. Setuju. Tidak ada yang senang, ada yang tidak. Tapi rata-rata kebanyakan Nggak senang. kan mereka untuk kepentingan pribadi. Entah untuk apa mereka. Meskipun mereka mereka punya uang. Iya. Mereka punya segalanya. Tetapi perlu kita ketahui, hormatilah pengguna jalan yang lain. Kan Etika begitu. itu tadi ya, Pak, ya. Masalahnya etika lagi, kembali lagi. Underan yang perkara-kara Jawa itu adalah kembali ke masalah etikanya tadi. Tata krama. Nah, sopan santun di jalan itu seperti apa? Monggo, nah kita himbau kepada masyarakat. Mungkin yang dari luar Jogja yang mereka tidak ngerti masalah basa Jawa ya. Nah, masalah tata tertib ataupun sopan santun berkendara. Saya kira dengan adanya bahasa ya, hanya itu untuk memperhalus kalau orang Jawa itu sopan santun tata krama. Tetapi kalau yang namanya norma etika saat berkendara, sopan santun berada di jalan, menggunakan jalan, kemudian berkendara, saya yakin mereka tahu kok. Oke, Iya. terima kasih Pak. Berarti mitos ya teman-teman terkait Iya. dengan knalpot. Yang ada yang faktanya makin kenceng suara knalpot, makin sakit kuping saya. Iya, gitu. Makin mengganggu pengendara yang lain juga. Makin mengganggu ya, korelasinya begitulah. sama mesin dan Iya. desain dari pabrik sesuai standar dan Iya. regulasi yang ada begitu ya Iya, Pak. betul Oke, sekali terima itu. kasih, Pak. Gimana? Masih ada lagi mitos atau fakta berikutnya? Cukup. Oke, udah cukup nih Pak dan Nadia terkait mitos atau sesi kita terakhir ini mitos atau fakta. Mungkin Boleh banget nih Pak, terima kasih nih Bapak. Luar biasa banget teman-teman semuanya penyampaian dari Bapak Jarod ini terkait pengendara, terkait kendaraan ataupun bagaimana cara berkendara yang aman. Itu sangat-sangat edukatif dan menarik. Jadi boleh banget nih Bapak, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, boleh banget Bapak dikasih closing statement terlebih dahulu, apalagi terkait dengan kendaraan atau keselamatan berkendara ini. Iya, terutama mungkin untuk teman-teman yang KKN Pak, karena di UIN ini kebetulan kami pas hari ini banget itu penerjunan teman-teman KKN, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan gitu. Iya, ya, jadi gini Mas ya, kalau statement ataupun slogan kami adalah kita sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas itu yang pertama, yang kedua keselamatan yang utama bukan kecepatan. Oke, keselamatan yang utama. Itu yang utama. Baik. Ya, keselamatan itu yang utama bukan kecepatan. Kan kecepatan. Iya, Siap. itu ya, itu sebagai pesanan kami ya, pesan kepada teman-teman yang mungkin saat ini akan melaksanakan kegiatan untuk KKN di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Tengah terutama di Jawa Tengah ataupun di luar ada ya Mas ya.
banyak Pak di daerah berbagai Jawa Barat juga ada di Ada ya, Cirebon, didapatkan. iya. Sampaikan bahwasanya menit waktu ya, jelas sekali itu. Manajemen waktu. Ya, keselamatan itu sebagai kebutuhan. Siap, kebutuhan ya Pak. Iya, kalau yang namanya orang butuh itu bagaimanapun caranya tetap mencari. Iya, iya. Ya kan? Seperti Prioritas. layaknya kita makan ya. Makan itu kan sebagai kebutuhan ya. Ya, makan itu sebagai kebutuhan sehingga kita berusaha untuk bagaimana atau bisa makan kan begitu. Iya, iya. Nah, sama saja. Keselamatan itu sebagai kebutuhan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Iya. Siap Pak. Gitu Mas ya. Oke, makasih banyak Pak. Terima kasih Sama-sama. kami dari Duta Safety Riding Unsur Kalijaga sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Jarod selaku perwakilan dari Satlantas Polresta Sleman atas kesempatannya. Kami terima kasih. Mungkin cukup sekian Pak sesi podcast kita, PodSafe kita pada hari ini. Mungkin bisa kita akhiri saja. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.